Pada responden, kami tanyakan, seandainya Pilpres dilakukan hari ini dan hanya diikuti oleh Prabowo, Ganjar, dan Anies, siapakah yang akan Anda pilih? Berdasarkan survei LSC, jika dibuat simulasi Pilpres hanya diikuti oleh 3 capres saja, hasilnya Prabowo Subianto tetap memperoleh elektabilitas tertinggi, yakni 40,3%. Prabowo unggul sangat signifikan dari 2 pesaing utamanya, yakni Ganjar Pranowo yang hanya dipilih oleh 32,6%, dan Anies Baswedan 20,3%. Berdasarkan Akte Notaris Suprapto tahun 2009, LSJ resmi terdaftar sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2009. LSJ adalah anggota Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia atau ASOPI, yakni asosiasi dari 34 lembaga survei dan ratusan riset opini publik yang bernaung di bawah WAPOR. LSJ telah puluhan kali melakukan survei opini publik, terutama menyangkut survei-survei pilkada seperti Pilgub, Pilwalkot, dan Pilgub, dan beberapa kali melakukan survei nasional tentang partai politik dan calon presiden. LSJ juga telah melakukan berbagai survei tentang kebijakan publik untuk lingkup pemerintah daerah dan kementerian negara. Berikutnya saya akan sampaikan kepada teman-teman wartawan metodologi yang digunakan oleh LSJ dalam survei kali ini. Karena ini sangat penting bagi kami untuk menegaskan bahwa survei-survei LSJ selalu dilaksanakan dengan standar metode ilmiah yang sangat ketat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Survei ini dilakukan pada tanggal 20 sampai dengan 29 Juni 2023 di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP. Jumlah sampel sebesar 1.200 responden diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak sistematis atau systematic random sampling. Margin of error kurang lebih 2,83%, dan pada tingkat kepercayaan atau level of confidence sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon oleh tenaga terlatih dengan bantuan atau pedoman kuesioner. Responden terdistribusi 50% laki-laki dan 50% perempuan, serta 60% tinggal di cara petugas lapangan dilakukan secara dari total sampel oleh para supervisor LSJ. Demikian pengantar dari saya selaku moderator. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada Direktur Riset LSJ, Petra Ardianto, untuk memaparkan temuan-temuan menarik dalam survei terbaru yang dilaksanakan oleh LSJ. Kepada Saudara Petra, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Reska untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah berkenan hadir, meluangkan waktunya untuk kembali memantau realisasi survei yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Jakarta atau LSJ. Pada kesempatan kali ini, saya Petra Ardianto akan memaparkan berbagai macam temuan terbaru kami. Namun sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penarikan sampel dan juga distribusi sampel pada penelitian survei kali ini. Sampel tingkat nasional sebesar 1.200 didistribusikan ke 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia secara proporsional. Artinya, provinsi dengan jumlah populasi besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah akan sampel. Sementara provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Papua yang populasi kecil, dan seluruhnya jumlah sampel itu hanya 1. Kuota sampel di setiap provinsi tersebut kemudian didistribusikan ke kabupaten atau kota juga secara proporsional. Setiap kabupaten atau kota dipilih secara random beberapa desa atau kelurahan untuk dijadikan PSU atau kita kenal sebagai personal sampling. Setiap PSU atau desa kelurahan tersebut kemudian diambil di RT secara random. Setiap RT tersebut diambil secara random 1 responden laki-laki dan 1 responden. Baik, dapat rekan-rekan media lihat bersama bahwasanya distribusi sampel penelitian ini tidak jauh berbeda dengan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik atau BPS.
Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pendapat publik tentang Capres jelang pemilu 2024. Dalam hal ini, untuk mengetahui arah dukungan basis masa Jokowi pada pemilu 2024 mendatang, pertama-tama pada responden kami tanyakan, pasangan manakah yang Anda pilih pada pemilihan presiden atau pilpres 2019 yang lalu? Dari 1.200 responden yang terjaring dalam survei LSC kali ini, ternyata pilihannya pada pilpres 2019 cukup merepresentasikan komposisi perolehan suara pada pilpres saat itu. Berdasarkan hasil survei LSC, sebanyak 45,4% responden mengaku memilih pasangan Jokowi Ma'ruf Amin pada pilpres 2019 yang lalu. Dan 39,8% responden menyatakan memilih pasangan Prabowo Sandi. Dengan demikian, jika persentase responden yang belum memilih dan merasa pemilihan itu, maka pemilih Jokowi Ma'ruf dalam survei kali ini sebesar 63,3%, sedangkan pemilih Prabowo Sandi sebesar 46,3%. Data ini tidak berbeda jauh dengan hasil Pilpres 2019 karena selisihnya masih di bawah margin of error survei LSC kali ini. Lalu untuk mengetahui tingkat approval rating Presiden Jokowi, pada responden kami tanyakan, apakah Anda sangat puas, puas, kurang puas, atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi selama hampir 9 tahun menjabat. Mayoritas publik atau 74,7% responden dalam survei LSC kali ini ternyata mengaku puas dan sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi setelah hampir 9 tahun lamanya memimpin Indonesia. Hanya 24 responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi ini akan berdampak langsung pada approval rating beliau menghadapi pemilu 2024. Kandidat presiden yang mendapat endorsement dari Presiden Jokowi cenderung akan mendulang bonus elektoral alias memiliki elektabilitas yang tinggi. Sebaliknya, seorang kandidat presiden yang menempuh jalan berlawanan atau dikenal sebagai oposisi terhadap Presiden Jokowi berpeluang kehilangan bonus elektoral. Selanjutnya, untuk mengetahui capres mana yang akan memperoleh endorsement dari Presiden Jokowi sekaligus berpeluang paling besar memperoleh bonus elektoral, pada responden kami tanyakan, menurut Anda siapakah capres yang akan di-endorse oleh Jokowi pada Pilpres 2024? Bagian terbesar publik atau 42,3% responden dalam survei LSC kali ini meyakini bahwa endorsement Presiden Jokowi akan diberikan kepada Prabowo Subianto. Selain merupakan salah satu menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang memiliki kinerja baik, Prabowo juga nilai publik paling dekat dan loyal kepada Presiden Jokowi. Kemudian sebanyak 38,2% responden meyakini bahwa endorsement Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 nanti akan jatuh kepada Ganjar Pranowo. Publik yang meyakini ini berpendapat bahwa Ganjar dan Jokowi sama-sama berasal dari kandang banteng alias PDI Perjuangan. Sedangkan publik yang kurang yakin Ganjar akan di-endorse Jokowi berpendapat bahwa Ganjar terbukti kurang loyal kepada Presiden Jokowi saat berani menggagalkan proyek pemerintah untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20. Kemudian kepada responden kami coba tanyakan, dari sejumlah tokoh nasional yang ada saat ini, menurut pendapat Anda, siapakah yang paling layak menggantikan Presiden Jokowi untuk memimpin Indonesia periode 2024-2029 mendatang? Hasil survei LSC menegaskan bahwa berdasarkan pertanyaan yang bersifat terbuka atau tidak disediakan nama tokoh, ternyata nama Prabowo Subianto paling menjadi top of mind publik sebagai tokoh yang paling layak menggantikan Presiden Jokowi. Sebanyak 27,5% responden secara spontan menyebut nama Prabowo ketika LSC menanyakan siapa tokoh yang paling layak menggantikan Presiden Jokowi. Tokoh lain yang juga cukup signifikan menjadi top of mind publik sebagai pengganti Jokowi adalah Ganjar Pranowo dengan persentase 19,1% dan Anies Baswedan dengan persentase 15,2%. Nama-nama lain elektabilitasnya tidak terlalu signifikan untuk dipertimbangkan lagi menjadi Capres 2024 nanti. Selanjutnya, kepada responden kami tanyakan, seandainya Pilpres dilakukan hari ini dan hanya diikuti oleh Prabowo, Ganjar, dan Anies, siapakah yang akan Anda pilih? Berdasarkan survei LSC, jika dibuat simulasi Pilpres hanya diikuti oleh 3 capres saja, hasilnya Prabowo Subianto tetap memperoleh elektabilitas tertinggi, yakni 40,3%. Prabowo unggul sangat signifikan dari 2 pesaing utamanya, yakni Ganjar Pranowo yang hanya dipilih oleh 32,6% dan Anies Baswedan 20,7%.
Sementara itu sebanyak 6,4% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh LSJ. Data ini semakin menegaskan bahwa keunggulan Prabowo Subianto atas para kompetitornya adalah suatu realitas. Mengingat dalam format pertanyaan apapun, baik itu terbuka maupun tertutup, Prabowo selalu leading atas lawan-lawannya. Lalu, bisa rekan-rekan media lihat bersama bahwa grafik berikut ini adalah gambaran dinamika perkembangan elektabilitas Capres tiga besar, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan dalam 3 kali survei LSJ di tahun 2023 ini. Hasil survei LSJ menjelaskan bahwa Prabowo Subianto lambat tapi pasti terus mengalami kenaikan elektabilitas dan membuatnya selalu berada di posisi teratas papan survei. Sementara itu, perkembangan elektabilitas Ganjar Pranowo cenderung dinamis. Ada saat mengalami penurunan, namun ada juga momentum kenaikan. Sedangkan Anies Baswedan akhir-akhir ini elektabilitasnya cenderung menurun karena tidak jelas positioning yang diambil oleh Anies. Anies sulit menegaskan diri sebagai oposisi total, mengingat Partai Nasdem masih berada di dalam pemerintahan. Kemudian kepada para responden kami coba tanyakan, seandainya Pilpres 2024 hanya diikuti oleh 2 calon presiden, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, siapakah yang akan Anda pilih? Hasil survei LSJ menunjukkan bahwa keunggulan Prabowo Subianto atas Ganjar semakin signifikan ketika kepada responden diajukan pertanyaan head to head. Sebanyak 52,4% responden mengaku akan memilih Prabowo jika Pilpres dilaksanakan saat ini dan hanya diikuti oleh 2 capres, yakni Prabowo dan Ganjar saja. Sementara itu, Ganjar Pranowo dipilih oleh 38,5% responden, alias tertinggal sangat signifikan dari elektabilitas Prabowo Subianto. Serta sebanyak 9,1% responden mengaku belum bisa memilih salah satu di antara kedua tokoh tersebut. Selanjutnya, kami tanyakan juga kepada para responden. Seandainya Pilpres 2024 hanya diikuti oleh 2 calon presiden, yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, siapakah yang akan Anda pilih? Hasil survei LSJ menunjukkan bahwa Prabowo Subianto tetap memperoleh elektabilitas jauh lebih tinggi dari Anies Baswedan apabila Pilpres hanya diikuti 2 calon, yaitu Prabowo dan Anies. Sebanyak 56,2% responden mengaku akan memilih Prabowo jika Pilpres dilaksanakan saat ini dan hanya diikuti oleh 2 capres. Sementara itu, Anies Baswedan dipilih oleh 36,8% responden, alias tertinggal sangat jauh dari elektabilitas Prabowo Subianto. Dan sebanyak 7% responden mengaku belum bisa memilih salah satu di antara kedua tokoh tersebut. Lalu, kami juga tanyakan kepada para responden, seandainya Pilpres 2024 hanya diikuti oleh 2 calon presiden, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, siapakah yang akan Anda pilih? Hasil survei LSJ menunjukkan bahwa apabila Pilpres hanya diikuti oleh 2 calon, sulit dikatakan siapa yang lebih unggul di antara mereka, karena selisih elektabilitas kedua capres sangat tipis. Sebanyak 43,8% responden mengaku akan memilih Ganjar jika Pilpres dilaksanakan saat ini dan hanya diikuti oleh 2 capres. Sementara itu, Anies Baswedan dipilih oleh 42,5% responden, alias hanya terpaut 1,3%, sehingga secara metodologi posisi keduanya bisa terbalik. Jadi sulit untuk disebutkan siapa yang unggul dari mereka. Dan sebanyak 13,7% responden mengaku belum bisa memilih salah satu di antara kedua tokoh tersebut. Lantas, untuk mengukur tingkat swing voters atau calon pemilih yang belum mantap pada pilihannya, sehingga masih mungkin berubah pilihan, kami tanyakan kepada responden, apakah sudah mantap atau belum mantap terhadap tokoh yang dipilihnya hari ini. Hasil survei LSJ mengindikasikan bahwa bagian terbesar calon pemilih, yaitu 63,1%, mengaku sudah mantap dengan pilihannya dan akan memilih tokoh pilihannya itu pada Pilpres 2024. Jika tokoh itu maju sebagai capres. Namun demikian, jumlah calon pemilih yang masih mungkin berubah atau kita kenal sebagai swing voters juga masih cukup signifikan dengan persentase 30,9%. Ini artinya segala kemungkinan, termasuk perubahan elektabilitas di survei-survei selanjutnya, itu masih bisa terjadi. Baik, pembahasan selanjutnya yang akan saya coba paparkan kepada rekan-rekan media sekalian adalah mengenai pendapat publik tentang cawapres jelang pemilu 2024. Dalam hal ini, jika Prabowo Subianto jadi diusung oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR menjadi Capres 2024-2029, menurut pendapat Anda, siapakah tokoh yang paling cocok menjadi cawapresnya? Hasil survei LSJ mengindikasikan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir dinilai publik
sebagai tokoh yang paling tepat menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Prabowo Subianto. Sebanyak 19,5% responden menilai Erick lebih tepat menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sementara itu, sebanyak 17,2% responden menilai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lebih layak menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sedangkan Mahfud MD dianggap oleh 14,3% responden cocok menjadi cawapres Prabowo. Dalam hal ini Mahfud MD meskipun berada di posisi ketiga di bawah Ridwan Kamil, dipandang cocok menjadi cawapres Prabowo karena Menko Polhukam ini dinilai publik sebagai sosok yang tegas dan berani. Cocok dengan karakter Prabowo selama ini. Prabowo Mahfud juga representasi dari militer dan sipil. Selanjutnya, jika Ganjar Pranowo akhirnya betul-betul diusung oleh PDI Perjuangan menjadi capres 2024-2029, menurut pendapat Anda, siapakah tokoh yang paling cocok menjadi cawapresnya? Hasil survei LSJ mengindikasikan bahwa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, dinilai publik sebagai tokoh yang paling tepat menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Sebanyak 18,5% responden menilai Sandiaga Uno lebih tepat menjadi cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo. Sementara itu, sebanyak 16,3% responden menilai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lebih layak menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Sebuah fenomena menarik adalah munculnya nama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dengan persentase 6,8%. Publik nampaknya sadar bahwa dalam sejarah Pilpres langsung sejak 2004, nama wakil presiden tidak dipilih berdasarkan hasil survei, melainkan berdasarkan kedekatan atau dikenal sebagai chemistry dengan partai pengusung. Menteri Basuki selama ini dikenal sangat dekat dengan Presiden Jokowi dan berkinerja baik. Terakhir, jika Anies Baswedan akhirnya jadi diusung oleh koalisi perubahan, yaitu Demokrat, PKS, dan Nasdem, untuk menjadi capres 2024-2029, menurut pendapat Anda, siapakah tokoh yang paling cocok menjadi cawapresnya? Hasil survei LSJ dalam hal ini mengindikasikan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dinilai publik sebagai tokoh yang paling tepat menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan. Sebanyak 17,8% responden menilai dibandingkan tokoh-tokoh lainnya, AHY lebih tepat menjadi cawapres yang mendampingi Anies Baswedan. Sementara itu, sebanyak 16,3% responden nampaknya ingin mengulang memori Pilkada DKI 2017 dengan menjodohkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Tokoh lain yang dinilai publik juga layak diperhitungkan menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan, diantaranya ada Ridwan Kamil, Khofifah, Andika Perkasa, dan Mahfud MD. Baik rekan-rekan media sekalian, pembahasan terakhir yang akan saya coba paparkan adalah mengenai kecenderungan dukungan kalangan ASN dan emak-emak jelang Pilpres 2024. Dapat rekan-rekan media perhatikan bersama, tabel berikut ini adalah hasil analisis tabulasi silang yang dilakukan LSJ antara variabel pekerjaan responden dengan variabel capres yang dipilih dalam simulasi 3 nama untuk mengetahui arah dukungan kalangan ASN. Hasil analisis LSJ menunjukkan bahwa bagian terbesar responden yang berlatar belakang ASN, yakni 38,6%, menjatuhkan pilihan pada Prabowo Subianto jika Pilpres dilaksanakan saat ini. Kemudian sebanyak 26,9% responden mengaku akan memilih Ganjar Pranowo dan hanya 5,8% responden ASN yang memilih Anies Baswedan. Yang menarik dalam temuan LSJ kali ini adalah masih besarnya persentase ASN yang menjawab tidak tahu. Ini menegaskan bahwa para ASN masih dihinggapi ketakutan menyatakan pilihan politiknya, kendati keterbukaan dan reformasi telah berlangsung 25 tahun lebih. Selanjutnya, tabel berikut ini adalah hasil analisis tabulasi silang yang dilakukan LSJ antara variabel pekerjaan responden dengan variabel capres yang dipilih dalam simulasi 3 nama untuk mengetahui arah dukungan emak-emak. Hasil analisis LSJ menunjukkan bahwa bagian terbesar responden yang berlatar belakang emak-emak atau ibu rumah tangga, yakni 36,7% menjatuhkan pilihan pada Prabowo Subianto jika Pilpres dilaksanakan saat ini. Kemudian sebanyak 32,5% mengaku akan memilih Ganjar Pranowo dan sebanyak 21,4% responden emak-emak memilih Anies Baswedan. Berdasarkan hasil pantauan LSJ, di lapangan baik Prabowo, Ganjar maupun Anies sama-sama telah memiliki wadah relawan emak-emak di berbagai daerah. Mereka adalah kelompok pemilih yang dikenal fanatik dan loyal. Kemudian, tabel berikut ini adalah hasil analisis tabulasi silang yang dilakukan LSJ antara variabel pekerjaan responden
dengan variabel capres yang dipilih dalam simulasi 3 nama untuk mengetahui arah dukungan kaum pengangguran. Hasil analisis LSJ menunjukkan bahwa bagian terbesar responden yang berlatar belakang pengangguran, yakni 43,5%, menjatuhkan pilihan pada Ganjar Pranowo jika Pilpres dilaksanakan saat ini. Kemudian sebanyak 32,5% mengaku akan memilih Prabowo Subianto dan 20,5% responden pengangguran memilih Anies Baswedan. Kelompok pengangguran termasuk dalam kelompok pemilih kritis. Sebab itu mereka mudah beralih pilihan dari satu capres ke capres lain. Pada akhirnya mereka akan memilih capres yang berpotensi dapat menciptakan lapangan kerja. Lalu, tabel dalam slide ini adalah hasil analisis cross tabulation antara variabel capres pilihan responden pada Pilpres 2019 dengan variabel capres pilihan responden seandainya Pilpres 2024 dilaksanakan saat ini. Tabel ini menunjukkan bahwa Prabowo Subianto paling banyak memperoleh dukungan pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 dengan persentase 45,6%. Kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo yang persentase 37,4% dan Anies Baswedan 9,2%. Sedangkan 7,8% responden menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. Terakhir saya akan menyampaikan mengenai elektabilitas partai jika pemilu dilaksanakan saat ini. Hasil survei LSJ kali ini menunjukkan bahwa seandainya pemilu dilaksanakan saat ini, PDI Perjuangan unggul atas 17 partai peserta pemilu lainnya, yakni dengan elektabilitas 18,8%. Namun, PDI Perjuangan terus tertekan oleh perkembangan yang sangat progresif dari Partai Gerindra dengan elektabilitas 17,2%. Kemudian diikuti oleh Partai Golkar 10,7%, lalu Partai Demokrat 9,8%. Di papan tengah ada Partai Nasdem dengan persentase 8,5%, PKB 7,8%, PKS 7,4%, dan Partai Perindo dengan persentase 5,1%. Sementara itu, PAN 2,9% dan P3 2% harus menghuni papan bawah bersama partai-partai non-parlemen dan partai-partai baru lainnya. Baik rekan-rekan media sekalian, berikut tadi adalah hasil survei yang sudah saya jelaskan. Untuk kesimpulan saya kembalikan kepada Ibu Reska. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan bacakan kesimpulan dari hasil survei nasional LSJ kali ini. Berdasarkan survei dari LSJ, elektabilitas Prabowo Subianto sebagai calon presiden terus menguat secara bertahap dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dalam berbagai format pertanyaan kepada responden, seperti pertanyaan terbuka atau top of mind, pertanyaan tertutup simulasi dengan 10 nama, pertanyaan tertutup simulasi dengan 3 nama, dan pertanyaan secara head-to-head, Prabowo selalu mendapatkan dukungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 2 kompetitornya tersebut. Ketika responden ditanya secara terbuka atau top of mind, siapakah tokoh nasional yang paling layak menggantikan Jokowi sebagai presiden pasca 2024 nanti? Sebanyak 27,5% responden menyebut nama Prabowo Subianto. Kemudian, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berada di posisi kedua dan ketiga. Ganjar mendapatkan dukungan sebesar 19,1%, sedangkan Anies mendapatkan dukungan sebesar 15,2%. Di posisi berikutnya, muncul nama-nama seperti Ridwan Kamil, Mahfud MD, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, Basuki Cahayapurnama, Erlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan sebagainya. Namun tingkat elektabilitas mereka masih jauh dari signifikan untuk dinominasikan sebagai capres. Elektabilitas Prabowo semakin menguat ketika LSJ melakukan simulasi Pilpres dengan hanya 3 nama yang dipertimbangkan. Ketika ditanyakan kepada responden, siapakah yang akan mereka pilih jika Pilpres dilaksanakan saat ini, dengan hanya melibatkan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Sebanyak 40,3% responden memilih Prabowo, diikuti oleh 32,6% untuk Ganjar dan 20,7% untuk Anies. Sementara itu, terdapat 6,4% responden yang belum memutuskan pilihan. Terakhir, ketika LSJ melakukan simulasi head-to-head, terlihat dominasi Prabowo Subianto atas 2 pesaing utamanya, yaitu Ganjar dan Anies,
semakin signifikan. Ketika ditanyakan kepada responden siapakah yang akan mereka pilih jika Pilpres dilaksanakan saat ini, hanya antara Prabowo dan Ganjar. Sebanyak 52,4% memilih Prabowo, sementara 38,5% memilih Ganjar, dan sisanya 9,1% mengaku belum memutuskan pilihan. Dalam simulasi head-to-head, Prabowo Subianto juga memimpin jauh dari Anies Baswedan. Saat ditanya oleh LSJ kepada responden, siapakah yang akan mereka pilih jika Pilpres dilaksanakan saat ini, hanya antara Prabowo dan Anies. Sebanyak 56,2% responden menyatakan akan memilih Prabowo, sementara hanya 36,8% yang memilih Anies. Terdapat 7% responden lainnya yang belum memutuskan pilihan atau undecided. Survei LSJ juga menemukan kecenderungan pemilih Jokowi dalam memilih capres. Dari pemilih Jokowi pada Pilpres 2019, sebanyak 45,6% menyatakan akan memilih Prabowo jika Pilpres dilaksanakan saat ini. Ganjar mendapatkan dukungan dari 37,4% pemilih Jokowi, sedangkan Anies hanya mendapat dukungan 9,2% dari pemilih Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar basis massa Jokowi lebih cenderung memilih Prabowo sebagai Presiden RI untuk periode 2024 sampai 2029. Selain itu, survei LSJ juga menemukan fakta menarik bahwa banyak pemilih dari PDI Perjuangan memilih Prabowo Subianto meskipun Megawati telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pilpres 2024 mendatang. Secara logika, setelah deklarasi Megawati, mayoritas konstituen PDI Perjuangan seharusnya mendukung Ganjar. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa persentase simpatisan PDI Perjuangan yang memilih Prabowo cukup signifikan, yakni 34,5%. Meskipun bagian terbesar konstituen PDI Perjuangan, yakni 48,2%, tetap memilih Ganjar Pranowo, calon presiden yang diusung oleh partai tersebut. Melalui analisis cross tabulation yang dilakukan oleh LSJ antara variabel pekerjaan responden dengan variabel calon presiden yang dipilih dalam simulasi 3 nama. Ditemukan bahwa 38,6% responden yang berlatar belakang ASN menyatakan akan memilih Prabowo. Sementara itu, 26,9% menyatakan dukungannya pada Ganjar, dan hanya 5,8% ASN yang memilih Anies. Yang menariknya adalah sebanyak 28,7% responden ASN tidak menjawab pertanyaan LSJ. Ini menegaskan bahwa mereka masih dihinggapi ketakutan menyatakan pilihan politiknya meskipun reformasi telah berlangsung 25 tahun lamanya. Temuan lain dari survei LSJ menegaskan bahwa di kalangan emak-emak atau ibu rumah tangga, Prabowo juga menjadi pilihan utama. Ketika LSJ menanyakan kepada responden siapakah yang akan dipilih jika Pilpres hanya diikuti oleh Prabowo, Ganjar, dan Anies, sebanyak 36,7% responden dari kalangan emak-emak ternyata memilih Prabowo. Kemudian, sebanyak 32,5% mengaku pilih Ganjar dan 21,4% menjatuhkan pilihan pada Anies. Lalu 9,4% lainnya masih belum menentukan pilihannya. Sementara itu, di kalangan responden yang berlatar belakang pengangguran, Ganjar Pranowo menjadi capres yang paling banyak dipilih. Sebanyak 43,5% pengangguran mengaku akan memilih Ganjar jika Pilpres dilaksanakan hari ini. Prabowo Subianto dipilih oleh 32,5%, dan yang menyatakan memilih Anies Baswedan 20,5%, sedangkan 3,5% sisanya masih belum bisa memutuskan memilih siapa. Kemudian salah satu pertanyaan yang juga diajukan oleh LSJ dalam survei kali ini adalah
tentang siapa cawapres yang paling cocok mendampingi Prabowo, Ganjar, dan Anies, hasilnya menurut penilaian responden, Erick Thohir dan Mahfud MD adalah yang paling cocok menjadi cawapres pendamping Prabowo. Sebanyak 19,2% responden menilai Erick Thohir sebagai sosok yang paling tepat menjadi cawapres Prabowo, sedangkan Mahfud MD dinilai cocok oleh 18,3% responden. Erick Thohir dinilai cocok menjadi cawapres Prabowo, mengingat keduanya dapat merepresentasikan kombinasi ideal capres-cawapres untuk Indonesia masa depan, yakni representasi Jawa non-Jawa, militer sipil, dan tua muda. Erick Thohir juga dikenal sangat dekat Presiden Jokowi seperti halnya Prabowo, sehingga pasangan Prabowo-Erick jika terpilih akan memastikan kelanjutan pemerintahan Jokowi. Sedangkan Mahfud MD dinilai sebagai tokoh dari kalangan sipil yang tegas dan berani, sangat sesuai dengan karakter atau personality Prabowo. Mahfud MD dan Erick Thohir juga dikenal dengan NU, sebuah komunitas di mana dukungan elektoralnya sangat dibutuhkan oleh Prabowo.